kalian semua pasti masih dalam sukacita kan? Nah, hari ini kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian Yesus Raja Segala Bangsa. Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang manis, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami semua anak-anak sekolah minggu bisa ada di tempat kami masing-masing. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami agar setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Salam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mau belajar bersama firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 32 hingga ayat 44. Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus disalibkan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah belajar bagaimana ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ketika Yesus diadili di pengadilan di hadapan Pilatus, dan ketika Yesus diolok-olok, dihujat. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus disalibkan.
Adik-adik yang terkasih, pada waktu itu ketika Yesus memikul salib menuju Golgota, ia bertemu dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dan orang itu dipaksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Orang-orang banyak yang juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus. Mereka berkata bahwa orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dan di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung bersama dengan Yesus itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus disalibkan, Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Yesus disalibkan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Harusnya kita yang disalibkan, tetapi Yesus memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Mati disalibkan adalah sesuatu hukuman yang paling hina yang pernah ada pada masa pemerintahan Romawi. Lalu, apa yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Ya, yang pertama kita harus bersyukur karena Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kita harus mencari Tuhan setiap waktu, berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersaksi bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan
Kami mengingat bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah bukti cinta kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan, jika selama ini Tuhan mendapati kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing. Tuhan menolong memberkati dalam studi, dalam keluarga, bahkan dalam masa tumbuh kembang mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan remaja yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kami melayani bersama. Tuhan, Kau memberkati apapun yang dikerjakan dalam keluarga, pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami Gemit Eklesia Batam. Kami juga berdoa saat ini untuk para presbiter yang ada. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk Bapak dan Mama Pendeta yang melayani. Tuhan terus meneguhkan hati mereka supaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Tuhan berikan sukacita dalam melayani. Tuhan berikan kesehatan dalam melayani bersama dengan ketiga anak yang dikasihi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, sehingga lewat makanan, minuman, obat yang mereka makan dan minum, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk gereja-gereja di seluruh dunia yang memperingati hari Jumat Agung. Bahkan juga lusa kami akan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan keamanan, perlindungan, penyertaan Tuhan bagi gereja-gereja yang ada. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, berikan kedamaian, kesejahteraan atas negeri kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena doa yang kami naikkan ini, kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat.
Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.